Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang saya ucapkan kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah seminar PTP Ibu Widya Asmarawati, kepada dosen pembimbing Dr. Insinyur Sigit Bintara MSI IPU ASEAN Eng, serta rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya Listiana Ika Rahmawati untuk mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul Pengaruh Umur Terhadap Produksi dan Kualitas Simen Sapi Simental di Balai Inseminasi Buatan Ungaran, Semarang. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk dengan jumlah yang banyak, sekitar 275 juta jiwa. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap konsumsi pangan masyarakat di Indonesia. Kebutuhan daging sapi di Indonesia sejalan dengan peningkatan produksi daging sapi itu sendiri. Berdasarkan Badan Pusat Statistika pada tahun 2014 menyebutkan bahwa produksi daging sapi di tahun 2013 sebanyak 504 ton dan pada tahun 2014 produksi daging sapi sebanyak 539 ton lebih. Namun, kebutuhan daging sapi di Indonesia ini masih belum terpenuhi, sedangkan sumber daging banyak disuplai oleh bangsa sapi simental dan juga sapi limousin. Sapi simental merupakan salah satu bangsa sapi potong yang mempunyai pertumbuhan cepat. Sapi simental ini memiliki keunggulan berupa tingkat pertumbuhan serta harga jual yang cukup tinggi. Sapi simental merupakan salah satu sapi dwiguna yang bisa menghasilkan susu dan juga daging. Bibit sapi simental yang unggul dapat diperoleh dengan melakukan program pemuliabiakan ternak melalui inseminasi buatan atau biasa disebut dengan IB. Inseminasi buatan ini merupakan salah satu teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas sapi dengan memanfaatkan potensi pejantan unggul agar dapat mengawini lebih dari satu induk dan dapat meningkatkan mutu genetik dari ternak tersebut, menurut Susilawati 2013. Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi dan kualitas simen adalah umur ternak. Umur ternak berpengaruh terhadap kualitas simen pejantan. Hal ini berkaitan dengan perubahan fisiologis yang terjadi seperti dewasa kelamin, dewasa tubuh, dan juga kesehatan organ reproduksi. Menurut Azahra et al. Pada tahun 2016, menyatakan bahwa pada ternak muda memiliki kualitas simen yang rendah, sedangkan menurut Ismaya pada tahun 2014 menyatakan bahwa semakin tua umur sapi, maka produksi semen dapat meningkat. Hal ini dikarenakan umur berkorelasi dengan peningkatan produksi sel spermatozoa. Untuk selanjutnya, ada tujuan dan manfaat penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur terhadap produksi dan kualitas simen sapi simental yang dipelihara di Balai Inseminasi Buatan Ungaran. Serta manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan informasi mengenai produksi dan kualitas simen sapi simental pada umur kurang dari 36 bulan, 36 sampai dengan 72 bulan, dan 72 sampai dengan 108 bulan untuk kelanjutan pengujian sampai menjadi simen beku. Untuk tinjauan pustaka, sapi simental merupakan salah satu bangsa sapi potong yang mempunyai pertumbuhan cepat, di mana sapi simental ini merupakan salah satu sapi dwiguna yang bisa menghasilkan susu dan juga daging. Sapi simental ini memiliki keunggulan berupa memiliki tingkat pertumbuhan serta harga jual yang cukup tinggi. Untuk selanjutnya ada umur, sangat berpengaruh terhadap kualitas simen pejantan. Hal ini yang berkaitan dengan perubahan fisiologis yang terjadi seperti dewasa kelamin, dewasa tubuh, dan kesehatan organ reproduksi. Menurut Ismaya, pada tahun 2014 menyatakan bahwa semakin tua umur sapi, maka produksi simen dapat meningkat. Hal ini dikarenakan umur berkorelasi dengan peningkatan produksi sel dari spermatozoa. Kemudian dilakukan evaluasi simen yang merupakan kegiatan untuk mengetahui kualitas simen hasil koleksi dan kelayakan proses pengolahan simen, menurut Ahsani et al. Pada tahun 2016. Evaluasi simen ini dapat dilakukan secara makroskopis dan juga secara mikroskopis, di mana parameter pemeriksaan makroskopis diantaranya meliputi warna, bau, pH,
volume, dan juga konsistensi. Sedangkan parameter dari pemeriksaan mikroskopis diantaranya yaitu ada konsentrasi, motilitas, viabilitas, dan juga abnormalitas dari spermatozoa. Untuk hipotesis dari penelitian ini adalah umur yang berbeda berpengaruh pada kualitas semen segar dari sapi simental berdasarkan volume, konsistensi, motilitas, viabilitas, dan juga abnormalitas. Sedangkan untuk lokasi penelitian ini dilakukan di Balai Inseminasi Buatan Ungaran dan dilaksanakan mulai dari bulan Oktober hingga Desember tahun 2022. Untuk selanjutnya ada materi penelitian, di mana bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ada 3 ekor sapi pejantan simental yang dipelihara oleh Balai Inseminasi Buatan Ungaran, kemudian ada semen sapi simental, etanol 70%, air hangat, air kran, aqua destilatas, vaselin, kertas saring, sodium sitrat, eosin, dan juga larutan hayam. Kemudian untuk alat yang digunakan pada penelitian ini, diantaranya ada gelas ukur, beker gelas, corong, tabung reaksi, penangas air, refrigerator, vagina buatan, semen vial, termos air, aluminium foil, pipet skala, alat sterilisasi, Erlenmeyer, objek gelas, cover gelas, pengaduk, gelas ukur, hand counter, lampu bunsen, mikroskop, laptop, dan juga OptiLab. Untuk metode penelitian, terdapat 3 metode, di mana yang pertama ada penampungan semen, kedua melakukan evaluasi semen, dan juga melakukan uji evaluasi kualitas dari semen. Untuk yang pertama, yaitu penampungan semen, di mana pejantan sapi simental dibedakan berdasarkan umur, yaitu umur kurang dari 36 bulan, kemudian 36 sampai 72 bulan, dan 72 sampai dengan 108 bulan. Masing-masing sapi pejantan ditampung semennya sebanyak 2 kali per minggu selama 12 minggu, sehingga masing-masing sapi ini semennya ditampung sebanyak 24 kali. Selanjutnya melakukan proses penampungan semen dengan menggunakan artificial vagina atau AV. Kemudian metode yang kedua yaitu evaluasi semen, di mana evaluasi semen ini dilakukan secara makroskopis dan juga mikroskopis. Evaluasi semen secara makroskopis dan mikroskopis dapat dilakukan meliputi volume, konsistensi, motilitas, viabilitas, dan juga abnormalitas dari spermatozoa. Kemudian untuk evaluasi kualitas dari semen, untuk volume dapat dilakukan dengan membaca langsung skala pada semen vial. Untuk konsistensi dapat dilihat melalui cepat lambatnya aliran semen pada semen vial. Kemudian untuk motilitas dapat dilihat dengan sperma diteteskan pada objek gelas, kemudian ditutup dengan cover gelas, dan kemudian diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali 10. Kemudian viabilitas dapat dihitung dengan pembuatan preparat apus atau pewarna diferensial sperma 1 tetes ditambah 2 sampai 3 tetes zat pewarna eosin, kemudian dihomogenkan dan dibuat preparat apus yang tipis dan juga dipanaskan di atas api selama 1 menit sambil digerak-gerakkan sehingga kering secara merata. Kemudian untuk abnormalitas dapat diamati dari preparat apus tipis yang dipakai untuk mengevaluasi viabilitas spermatozoa. Kemudian diletakkan di bawah mikroskop dan diamati sel sperma yang abnormal. Kemudian untuk analisis datanya, saya menggunakan data yang diperoleh itu nantinya akan diuji kualitas sperma, meliputi volume, motilitas, viabilitas, konsistensi, dan juga abnormalitas spermatozoa. Nah, nantinya data ini akan dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap pola searah, kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan jika terdapat pengaruh perlakuan yang nyata. Kemudian data ini nantinya akan diolah menggunakan bantuan software SPSS versi 16. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah seminar PTP, kepada dosen pembimbing, dan juga rekan-rekan semua. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.